Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nabila dengan NIM 240705022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kriptografi dan infrastruktur kunci publik. Kedua konsep ini merupakan fondasi utama dari keamanan jaringan di era digital yang kita gunakan sehari-hari. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Pertama, kita akan membahas konsep dasar kriptografi. Kedua, perbandingan antara dua metode enkripsi utama. Ketiga, kita lihat algoritma enkripsi yang umum digunakan. Keempat, kita bahas fungsi khas, dan terakhir kita masuk ke topik tanda tangan digital dan infrastruktur kunci publik. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara menyandikan data, sehingga hanya pihak yang berwenang saja yang bisa membaca dan memahami isinya. Cara kerjanya sederhana. Secara konsep, data asli yang bisa dibaca disebut plain text, diubah menjadi data acak yang tidak bisa dibaca, disebut ciphertext, menggunakan algoritma matematika tertentu dan sebuah kunci. Tujuan kriptografi ada 4. Pertama, menjaga kerahasiaan data agar tidak bisa diakses pihak yang tidak berwenang. Kedua, menjaga integritas, artinya memastikan data tidak diubah selama proses pengiriman. Ketiga, autentikasi, yaitu memastikan komunikasi benar-benar berasal dari sumber yang sah. Dan keempat, non-repudiation, artinya pengirim tidak bisa menyangkal bahwa ia telah mengirimkan informasi tersebut. Ada dua metode utama dalam enkripsi. Yang pertama adalah enkripsi simetris. Pada metode ini, kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data adalah kunci yang sama. Keunggulannya adalah prosesnya cepat dan efisien, sehingga cocok untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar. Namun, kelemahannya ada di distribusi kunci. Bagaimana cara kita mengirim kunci tersebut ke pihak lain dengan aman? Jika kunci ini bocor ke pihak yang salah, seluruh sistem keamanan bisa terancam. Metode kedua adalah enkripsi asimetris. Di sini digunakan dua kunci yang berbeda. Kunci publik yang bisa dibagikan ke siapa saja untuk mengenkripsi pesan, dan kunci privat yang hanya dimiliki penerima untuk mendeskripsinya. Metode ini mengatasi masalah distribusi kunci tadi, karena kita tidak perlu berbagi kunci rahasia. Kelemahannya adalah prosesnya lebih lambat dibanding enkripsi simetris. Yang menariknya adalah sistem keamanan modern seperti koneksi web yang aman justru menggabungkan keduanya. Enkripsi asimetris digunakan di awal untuk pertukaran kunci. Lalu, enkripsi simetris digunakan untuk komunikasi data selanjutnya karena lebih efisien. Mari kita lihat beberapa algoritma enkripsi yang umum digunakan. Yang pertama adalah Data Encryption Standard atau disingkat DES. Sebuah algoritma enkripsi lama yang pernah menjadi standar sejak tahun 1977. DES bekerja dengan mengenkripsi data dalam blok-blok berukuran 64 bit, menggunakan kunci sepanjang 56 bit. Sayangnya, dengan kemampuan komputer modern saat ini, kunci sepanjang itu bisa dipecahkan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga DES sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Penggantinya adalah Advanced Encryption Standard atau AES, yang menjadi standar enkripsi global saat ini. AES jauh lebih kuat karena mendukung kunci dengan panjang 128, 192, atau 256 bit. Algoritma ini sangat cepat, tahan terhadap berbagai serangan, dan digunakan luas di berbagai aplikasi, mulai dari jaringan privat, enkripsi file, sistem komunikasi, hingga layanan komputasi awan. Selain itu, ada juga rangkaian algoritma RC4, RC5, dan RC6. RC4 adalah jenis enkripsi aliran yang bekerja byte per byte. Sangat cepat, namun memiliki kelemahan tertentu. RC5 dan RC6 adalah enkripsi berbasis blok yang lebih fleksibel dan kuat, di mana penggunanya bisa menentukan sendiri panjang kunci dan jumlah putaran enkripsinya.
Fungsi hash bekerja berbeda dari enkripsi. Hash mengubah data apapun menjadi sebuah nilai unik dengan panjang tetap yang disebut sebagai sidik jari digital. Sifatnya satu arah, artinya dari nilai hash tersebut kita tidak bisa mengembalikan data aslinya. Fungsi ini digunakan untuk memverifikasi bahwa data tidak berubah. Algoritma MD5 adalah salah satu yang paling terkenal, menghasilkan nilai hash sepanjang 128 bit. Namun, kini MD5 sudah tidak direkomendasikan untuk sistem keamanan karena terbukti rentan terhadap collision, yaitu kondisi di mana dua data berbeda menghasilkan nilai hash yang sama, dan ini bisa dieksploitasi SHA. SHA atau Secure Hash Algorithm adalah keluarga algoritma hash yang lebih modern. SHA versi 1 dengan panjang 160 bit juga sudah dianggap lemah. SHA versi 2, terutama yang menghasilkan hash 256 bit, kini menjadi standar yang paling banyak digunakan di berbagai sistem keamanan, termasuk blockchain dan protokol komunikasi keamanan. SHA versi 3 hadir sebagai alternatif dengan struktur yang berbeda dan dirancang lebih tahan terhadap ancaman di masa depan. Ada juga HMAC, yaitu metode yang menggabungkan fungsi hash dengan sebuah kunci rahasia. Hasilnya jauh lebih aman, karena hanya pihak yang memiliki kunci tersebut yang bisa menghasilkan nilai HMAC yang valid. HMAC banyak digunakan untuk memverifikasi keaslian permintaan dalam layanan web dan komunikasi antar server. Tanda tangan digital adalah mekanisme kriptografi yang memungkinkan kita membuktikan bahwa sebuah pesan atau dokumen benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan tidak diubah dalam perjalanannya. Cara kerjanya begini. Di sisi pengirim, pesan asli terlebih dahulu diubah menjadi nilai hash menggunakan algoritma seperti SHA-256. Nilai hash ini kemudian dienkripsi menggunakan kunci privat pengirim. Dan hasilnya itulah yang disebut tanda tangan digital. Pesan beserta tanda tangan ini kemudian dikirim ke penerima. Di sisi penerima, tanda tangan tersebut dideskripsi menggunakan kunci publik pengirim untuk mendapatkan kembali nilai hash asli. Kemudian, penerima juga menghitung ulang nilai hash dari pesan yang diterima. Jika kedua nilai hash itu cocok, artinya pesan dipastikan asli dan tidak dimanipulasi. Tanda tangan digital digunakan di banyak tempat, misalnya dalam sistem perbankan online untuk memverifikasi transaksi, dalam dokumen resmi pemerintah elektronik, bahkan dalam ijazah digital. Algoritma yang umum digunakan antara lain DSA dari standar pemerintah Amerika, RSA yang populer di berbagai sistem internet, dan ECDSA yang lebih efisien dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Infrastruktur kunci publik atau yang dikenal dengan nama PKI adalah kerangka kerja yang mengelola seluruh ekosistem kunci publik dan sertifikat digital. PKI kemungkinan dua pihak yang belum pernah bertemu sebelumnya untuk saling berkomunikasi dengan aman melalui internet. PKI terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, Certificate Authority atau otoritas sertifikat, yaitu lembaga yang menerbitkan dan menandatangani sertifikat digital. Ini adalah titik kepercayaan tertinggi dalam sistem. Kedua, Registration Authority yang bertugas memverifikasi identitas pemohon sebelum sertifikat diterbitkan. Ketiga, Validation Authority yang memeriksa apakah sebuah sertifikat masih berlaku atau sudah dicabut. Informasi ini tersedia secara waktu nyata. Dan keempat, Certificate Revocation. Certificate Revocation List, yaitu daftar sertifikat yang sudah tidak berlaku karena dicabut akibat kompromi kunci atau alasan lainnya. Sertifikat digital sendiri adalah file yang mengikat identitas seseorang atau organisasi dengan kunci publik mereka mengikuti standar internasional yang disebut X509.
Kriptografi dan infrastruktur kunci publik sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital kita sehari-hari. Dalam layanan internet banking, setiap kali kita mengakses situs bank, browser secara otomatis memverifikasi sertifikat digital bank tersebut sebelum koneksi aman terbentuk. Tanpa ini, kita tidak bisa yakin bahwa situs yang kita akses benar-benar milik bank. Di bidang perpajakan, aplikasi e-faktur dari Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan setiap faktur elektronik ditandatangani secara digital oleh perusahaan penerbit, sehingga pemalsuan dokumen bisa dicegah. Dalam sistem e-voting di berbagai negara, setiap suara yang dikirimkan, dikodekan, dan ditandatangani secara digital untuk menjamin kerahasiaan sekaligus keasliannya. Dan dalam teknologi blockchain serta mata uang kripto, kriptografi menjadi tulang punggung sistem. Setiap blok data ditandatangani dan dihubungkan dengan nilai khas ke blok sebelumnya, sehingga mustahil untuk memanipulasi data tanpa merusak seluruh rantai. Sebagai kesimpulan, kriptografi bukan sekedar aspek teknis semata, ia adalah fondasi kepercayaan di era digital. Enkripsi simetris dan asimetris saling melengkapi untuk menciptakan komunikasi yang aman. Fungsi khas menjamin data tidak dimanipulasi, dan infrastruktur kunci publik menyediakan ekosistem kepercayaan digital yang menopang perbankan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial digital kita. Kedepannya, tantangan terbesar yang dihadapi dunia kriptografi adalah ancaman dari komputer kuantum, yang mendorong para peneliti untuk mengembangkan algoritma-algoritma baru yang tahan terhadap kekuatan komputasi tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.